nggak konsisten. Kalau lu mau jadiin dia sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak, harusnya, Ibu rumah tangga aja ya. ya nggak, Bat? Iya. Kalau kita kan betul. jelas, langsung set. Iya. Lalu dia melihat contoh dari ada mamanya. Mamanya kerja sampai pensiun, tapi puji Tuhan anak-anaknya 4 perempuan, semua bekerja, semua tetap di dalam gereja, dan semua anaknya sehat. Halo teman-teman. Ketemu lagi bro di channel Susu Darat. Kenapa Susu, Ton? Karena kita nggak ngopi. Amin. Iya dong. Kita kan nggak ngopi nih, jadi itunya susu. Nah, jadi Susu Darat adalah warung di mana kita bertemu untuk bercerita tentang banyak hal yang suka-suka. Ya. Iya, minum susu. Sambil minum susu. Oke, malam ini kita akan ngebahas tentang para istri nih ya. Kemarin kan kita udah cerita tentang cerita suami, karena kita ngebahas tentang istri, kan gitu ya? Iya, benar. Ini bukan cerita istri ya, tapi ngomongin istri. ngomongin istri di belakang. Oke. Ngomongin istri. Kayak gitu ya. Lebih tepatnya judulnya apa nih, Bat? Judulnya sih wanita karir versus ibu rumah tangga. Loh, kita tanya dulu dong, emang di sini tapi ada nggak kalian wanita karir apa ibu rumah tangga nih? Kalau istri gua masih kerja, masih ngantor. Lo, Bat? Kerja kantoran. Sama, kerja kantoran. Masih kantoran. Mana tahu di jalan. Nah, maksudnya marketing. Nyerempet saudara saya lihat. Lo, Dan gimana, Den? Di sana gimana, Den? Istri gue bukan kantoran. Oh, bukan. Ya pastilah, istri dulu manusia, masa kantoran istri lu? Bukan kerja kantoran. Oh, berkegiatan ini ya, mandiri. Rumah tangga. Mandiri. Jadi yang kita ingin bahas tuh tentang wanita karir. Jabat. Hah? Ya udah jadi. Udah jawab. Kantoran juga kan, Bat ya? Kantoran masih. Oke. Ditanya Andi. Oh iya, gua ibu rumah tangga juga. Oh, ibu rumah tangga. 2 lawan 2 nih kita nih. Pas ya. 2 lawan 2. Soalnya gue masih banyak cinta gue, cicilan tetap. Woi. Kok jadi curhat sih? Emang lebih penting cicilan itu daripada anak lo. Udah mulai masuk ke topik kan? Udah, langsung aja masuk ke topik udah. Bukan. Gua penasaran kenapa sih istri-istri lo orang nggak lo suruh kerja gitu di kantor atau ngapain gitu. Coba gitu. Kalian yang punya istri di rumah tuh gimana sih? Ini kan Andi sama Alden kan istrinya di rumah. Gimana coba dong? Sharing dong. Kalau gue prinsipnya kan kita bekerja kan untuk keluarga. Betul. Gue sebelum menikah, gue bekerja untuk istri orang. Kagak, untuk Jalan politik. Gigolo dong gue gitu. Gimana? Nah, intinya gue kerjakan untuk keluarga. Artinya kan ya lo jeripaya lo untuk keluarga. Jadi harus ada satu yang jaga anak loh. Antara gue atau istri gue. Ya, kebetulan kan gue yang punya pencari nafkah formal, ya artinya berarti istri yang harus di rumah. Tapi, ada tapinya nih. Oke. Gue nggak pernah dari gue makan sebelum gue masih pacaran lah kita, selalu menyarankan istri gue, kamu di rumah, kamu tidak kerja kantor, tapi kamu bukan pengangguran. Oke. Jangan pengangguran. Kenapa? Karena gampangnya kalau gue mati, gue meninggal, yang ngasih makan siapa? Hidupnya bagaimana? Oke. Gitu. Dan puji Tuhan, saat ini sudah terrealisasi lah. Asik. Oke. Jadi artinya ada single income single income ya? Gitu. Other income. Hah? Other income.
Bagi siapa? Di keluarga ada income, bagi dia sih ada single income-nya, iya. Iya, iya. Artinya kan karena lu mainnya mencari nafkah, berarti lu istri totally nggak bekerja atau ada kegiatan sampingan? Ada usaha sampingannya pasti. Itu makanya yang gue bilang. Oke. Ada usaha. Ada kegiatan. Ada lubang dia untuk mendapatkan uang. Oke, kita tanya ke Bro Andi kalau. Ini bahasa Alin ini harus hati-hati. Iya. Ada lubang untuk menghasilkan uang ini, hati-hati, ini berbahaya. ada jalur. Kayaknya harus diperjelas deh lubangnya apa itu. Ada jalur ya. Ada jalur. Kayaknya kalau ngomong sama Andi emang harus hati-hati kok. Kalau nggak bisa diolah terus ya. Oke, kita bertanya ke Bro Andi dulu. Bro Andi, lu istri lu totally hanya di rumah ibu rumah tangga atau gimana sih sebenarnya? Iya sama. Bini gue ibu rumah tangga, dan itu karena memang dari gua yang minta. Mungkin sama lah, kurang lebih kayak Alden lah. Karena waktu bini gue sebenarnya sampai dia 7 bulan hamil anak pertama itu masih bekerja. Cuman setelah 7 bulan itu gue bilang udah kalau mau stop ini saatnya stop, selesai lahiran sampai nanti ngurus anak-anak sampai pada waktunya bisa bekerja lagi. Karena kalau dari gue orangnya sebenarnya walaupun badan besar seperti ini tapi butuh kasih sayangnya luar biasa. Ada insecure-nya gue. Ada insecure. Why? Jadi gue nggak mau meninggalkan anak sama orang lain. Jadi bukan masalah, ya memang ada masalah pendidikan ya, tapi meninggalkan anak sama orang lain gue nggak takut gitu, nggak merasa ini. Bahkan gue juga nggak mau pakai ART neni. Takut, lebih kepada ketakutan gue juga sih, bukan karena. Iya. Kok lu ngomongnya sambil berkaca-kaca? Memang lagi di layar kaca ini. Ini bat. Bentar ya, kita ngebahas tentang kita itu ya istri yang bekerja. Kita punya istri yang bekerja, tapi nanti kita harus kupas tuntas dulu tentang mereka berdua. Loh, sebenarnya kalian dulu lah. Ntar dulu. Sebenarnya ekspektasi lu tuh orang, ya ekspektasi lu orang itu sebenarnya istri di rumah tuh mau ngapain sebenarnya? Cuma urus anak doang, tanpa memikirkan soal income. Oh ya, kalau Alden mungkin berbeda ya. Iya kan berbeda nih. Dia income-nya mungkin memang sudah banyak ya kan, jadi dia merasa bisa kalau dikorbankan satu. Nah kalau gue kan income gue juga banyak. Pas-pasan lah. Banyak. Jadi lebih kepada pengorbanan sebenarnya, karena maksudnya pengorbanan ini begini, ya artinya gue harus menikmati apa yang ada. Gitu ya. Ada. Karena kan beda dia mah banyak uangnya. Iya, kalau gue masih penasaran gue, Den. Playing victim aja. Den, lu istri lu di rumah untuk ngurusin anak, tapi lu tadi ada tapinya, tetap maunya istri lu berkreatif juga, mencari side income gitu kan, dengan suatu kegiatan yang lain, kan gitu kan? Nggak konsisten. Kalau lu mau jadiin dia sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak, harusnya ibu rumah tangga aja ya. Iya nggak, Bat? Iya. Kalau kita kan jelas, langsung set istri. Tanya dulu dong kenapa lagi. Oke, silakan. Kan enak. Itu memberitahu nggak, memberi kesempatan saya kenapa. Alright. Kalau gue prinsip, makanya tadi seperti yang tadi gue bilang, andai kata gue kena tabrak mobil dan gue lewat, itu yang kasih makan siapa? Kan dia harus tabrak apa lewat? Lewat mati maksudnya. Kalau lewat kan nggak ketabrak. Itu prinsip gue. Jadi pola gue begini istilahnya. Gue bekerja, isi di rumah mengurus anak. Tapi dia punya side income. Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Yang kedua, gue punya settingan bahwa istri gue mendidik anak dan tidak melakukan pekerjaan binatu. Contoh, bagi gue. Apa binatu? Laundry. Ya, binatu itu adalah pekerjaan mengepel,
mencuci baju, apalagi mungkin menyetrika, pasang sepatu lu gitu. Itu tidak, karena jadi begini loh. Tugas dia mendidik anak, mengajarkan anak. Jadi kalau dia mengerjakan, mengepel juga, membersihkan tempat tidur semuanya, maka waktu dia untuk mencari side income kan tidak ada. Ya, jadi menurut gua dia kerja side income, nanti kita ambil salah satu ART untuk melakukan itu. Oke, stop sampai di situ. Sip. Gua menarik ya Bro Andi ya. Kalau gua dalam kapasitas nih, istri gua bekerja, gua melakukan pekerjaan binatu. Kan kalau cuci tinggal masukin mesin cuci, sisanya tinggal kita setrika. Gue sikat kamar mandi, gue ngepel juga every weekend gitu. Kayak gitu-gitu bisa kita lakukan bersama. Dan itu melatih anak juga supaya mereka terbiasa dengan pekerjaan di rumah dan mengatur bodinya juga harus bisa bergerak kan. Tapi sebelum jauh ke dalam, gimana Bat? Istri lo tetap kenapa bekerja tidak memilih untuk ibu rumah tangga? Oh, kalau dia sih kerja itu jadi kebanggaan buat dulu mertua Amang. Oke. Karena pada saat di kampung mertua itu selalu membanggakan. Oke. Boruku kerja di sini, dia sangat bangga. Oke. Lalu dia melihat contoh dari ada mamanya kerja sampai pensiun, tapi puji Tuhan anak-anaknya 4 perempuan, bekerja semua tetap di dalam gereja dan semua anaknya sehat. Oke. Jadi dalam arti dia bisa melakukan semua halnya itu. Dia melihat contohnya real ya, mamanya bekerja, membantu suami, membantu keuangan keluarga, lalu juga anak-anaknya bisa bertumbuh. Oke. Dan juga menjadi kebanggaan dia. Kadang orang Batak itu sangat bangga pada saat diceritakan kan. Iya. Wah, boruku ini kerja di sini. Betul. Nah, itulah. Suaminya bangga nggak? Apa? Suaminya bangga nggak? Suaminya bangga. Kalau ini kan duitnya dia duit gua gitu jadinya. Lo salah ya. Getar gitu ngomongnya. Soalnya ada di samping. Lah gimana, Kis? Kalau gua itu begini. Kenapa gua nggak pernah kalau istri gua dia ingin untuk di rumah. Dia ingin di rumah, tapi gua enggak mau untuk di rumah. Gua jelasin kenapa. Segitu hamba uangnya ke Anda? Bukan. Parah lo nih. Kasih dulu kesempatan membela dia. Ini bukan masalah uangnya, bukan. Okay. Tapi gua lebih cenderung pengen istri ibu-ibu itu punya kreativitas. Kalau cenderung di rumah, nggak ada kegiatan, maka ininya pola pikirnya pun jadi kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau dengan ada kegiatan, itu melatih supaya tetap kreativitas itu berjalan, berimprovisasi, berkegiatan. Nah itu yang gue pengen ngejar. Lo ngapain sih cuma sebagai ibu rumah tangga doang, cuma ngurusin kayak gitu-gitu aja. Toh kita bisa kerjain semua gitu, nggak ada masalah gitu. Ini menarik ini, kan gitu-gitu aja. Menarik. Ini kalau gua nih dari dulu kan kita pernah bahasnya waktu sebelumnya ya, waktu di tema cerita suami kan. Bahkan kalau take home pay gue itu semua gua kasih. Dia juga ya atur aja. Gua nggak pernah nanya soal gaji dia mau dipakai buat apa dan sebagainya. Itu terserah dia. Gue juga nggak mau tahu ya. Lu atur aja mau kayak gimana. Yang penting gue take home pay gue, gaji gue semua gue kasih. Ya udah kasih aja jatah gue setiap bulan kayak. Jadi maksud lo kita enggak gitu? Iya bukan. Artinya dia biarkan istri itu berkreasi, berkreatif. Nah kalau sekarang untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, sekarang dengan metodologi teknologi ya, kami ada grup sendiri kan masing-masing ini kita udah punya WhatsApp gitu kan. Jadi dengan WhatsApp udah di mana pekerjaannya, ngapain dan sebagainya. Udah seperti itu. Aktualnya apa reportingnya? Jadi ada report day by day mereka lakukan gitu. Jadi kita udah lebih enak kontrolnya. Bahkan gue bisa lihat mereka lagi buka Google, YouTube-nya apa dan apa sebagainya, gue tahu. Karena login passwordnya gue juga tahu. Jadi gue bisa lihat dan seringkali gue cek kayak gitu. Nah jadi anak-anak ini kita tinggal kasih tugas, PR, beban, mereka akan melakukan sesuatu. Tapi biarkan juga mereka ada istirahatnya. Jadi kita auto harusnya bisa berjalan gitu. Kalau dalam metode gue gitu. Tujuannya cuma satu, cuma buat kreativitas sebetulnya. Supaya istri nggak stagnan begitu aja.
Walaupun bisa aja dia di ibu. Ya artinya itu kan juga statement yang masih belum bisa dibuktikan, karena dari statement itu kan seakan-akan kalau ibu di rumah itu satu tadi ngurusin ini gitu-gitu, ngurusin itu aja. Ya. Kedua, kalau di rumah otaknya jadi mati, nggak kreativitas. Oke. Kan ini kan belum bisa dibuktikan keabsahannya ini kawan. Satu hal. Ini ntar kalau didengar emak-emak yang istilahnya di rumah marahin lo, Wak. Nggak gini. Tapi anyway. Kerjaan rumah tangga itu memang susah. Kalau gua akuin. Ya. Misalnya ibu rumah tangga gue nggak pernah nganggap enteng. Makanya gue tempatkan istri gue rumah tangga. Cuman itu saja modal gue satu. Kalau gue mati, dia mau cari nafkah dari mana kalau dia tidak punya penghasilan yang lain. Makanya bagi gue prinsip gue adalah, jadi bini gue ini, istri gue ini tetap berkreativitas juga di rumah. Iya, bukan hanya berkreativitas, mencari uang. Tapi bukan di kantor, bukan formal. Dia harus dapetin uang. Kalau gue bilang gue jadi sama aja Den sama kayak kami Den. Anda tanggung kerja aja kalian. Terserah mau prinsip apa. Makanya kan gue bilang bini gue itu bukan ibu rumah tangga tulen. Oh, bukan ibu rumah tangga tulen. Gue nggak mau, istilahnya. Gue nggak mau karena simple aja. Gue mati dia mau makan apa? Nggak. Bilang gitu sama dia. Lu kayaknya ngomong-ngomong mati, lu emang sebenarnya mau mati cepat Den. Kita sebelum tidur, kita sharing tuh mereka berdua tuh. Jadi kalau aku bilang menurut kasih sayang, enggak juga sih. Setiap pilihan rumah tangga kita pasti ada konsekuensinya. Pasti. Apapun itu ada konsekuensinya. Nah itu kan semua kita yang tanggung. Walaupun sebenarnya ini nggak perlu diperdebatkan. Ada jalan keluarnya, Ton.